Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki dan nikmat sehat dan nikmat iman semuanya. Bagi yang belum bekerja, semoga bisa mendapat pekerjaan, dan bagi yang masih jomblo, semoga dipermudah mencari pacar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Rahman. Saya berasal dari Purbalingga, Purbalingga tepatnya di bawah kaki Gunung Slamet. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang yaitu tentang pendidikan di masa pandemi ini. Sebelumnya di samping saya ini ada cewek manis, ya. Baik, boleh tahu siapa Mbak namanya? Ya, perkenalkan nama saya Rizkita, panggil aja Rizkita. Oke, Rizky juga boleh. Oke. Mbak berasal dari mana Mbak? Asalnya kebetulan dari Purworejo. Purco, oke, mantap. Mungkin Mbaknya sekolah di mana gitu? Saya sekarang sedang kuliah, kemudian di Semarang di Universitas Negeri Semarang. Oh iya, kampus konservasi, Iya. yang bereputasi internasional. Iya. Oke, mengambil jurusan apa Mbak di sana Mbak? Saya mengambil jurusan PG PAUD. Wah, cinta anak-anak Mbak. Iya. Mantap deh. Berjuang keras untuk mendidik putra-putri bangsa ya Mbak. Amin. Oke. Nah, jadi gini Mbak. Kita kan masa pandemi itu sudah berawal dari Februari Maret kan. Nah, mengenai pendidikan, kan kita berbasis online nih. Gimana sih menurut Mbak dengan adanya pendidikan yang berbasis online ini sih? Gimana ya? Di samping kalau online kan lebih maju gitu ya, maksudnya memanfaatkan teknologi juga. Okay. Tapi juga ada efek sampingnya juga sih, karena kan nggak maksudnya biasanya juga nggak terlalu pakai online, terus tiba-tiba langsung pindah online kan mungkin harus adaptasi juga. Oke, ya memang seperti itu ya Mbak. Jadi adaptasinya, sangat mungkin untuk awal-awal sangat kesusahan ya. Saya juga pun merasakan hal seperti itu, dimana posisi belajar online ini membuat saya dalam satu sisi dapat menguasai aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk belajar, lalu dalam satu sisi lain terkadang sinyal menjadi suatu kendala dalam pembelajaran tersebut. Nah, selain itu ya Mbak, pendidikan atau yang kita kenal di masa pandemi ini dengan WFH, work home. Oke Mbak, dengan masa pembelajaran di masa pandemi ini yang kita kenal dengan WFH atau work from home, kendala apa aja sih Mbak yang mungkin menjadi suatu kendala seperti pembelajaran offline kayak gitu? Kalau dari saya sih mungkin nggak biasa natep kayak laptop, mungkin HP terlalu lama, jadi kalau belajar pusing, sering susah fokus juga sih. Terus kalau di rumah juga kondisinya beda lah kalau misal nggak di rumah ya, maksudnya kalau saya kan kuliah jadi ngekos gitu. Kalau di rumah tuh jadinya ya ada tanggungan membantu orang tua juga, terus membantu adik juga, jadi pikirannya kemana-mana gitulah. Oke, betul. Saya sependapat dengan pendapat Mbak Rizkita mengenai itu, karena pun saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi ada tanggung jawab di rumah, ada tanggung jawab di sekolah, juga ada tanggung jawab dari tugas-tugas tersebut. Nah, semua itu kumpul jadi satu, di mana membuat hati itu resah dan gelisah dan pikiran tentang kemana-mana. Ya mungkin ini akan menjadikan kita lebih
memanage waktu juga, terusan bisa lebih terampil dan lebih disiplin mengenai tugas-tugas yang diberikan untuk mengejar deadline-nya. Selain itu ya Mbak, nah banyak kan sudah kuliah tentunya di UNES, di Fakultas Ilmu Pendidikan, di mana Mbak mengambil jurusan pendidikan anak, guru pendidikan anak usia dini. Nah, mengenai pendidikan tersebut kan anak-anak harus belajar di rumah nih. Iya. Nah, itu tuh menurut Mbak Rizkita bagaimana mengenai tanggapan adanya belajar di rumah ini untuk anak kecil? Wah, kayaknya agak susah ya. Soalnya kalau anak kecil itu kan harus yang konkret gitu ya Mas. Belum bisa menafsirkan apa makna yang kita ucapkan gitu loh. Yeah. Jadi kalau misal dari online juga itu kesusahan juga buat orang tua kan. Nggak semua orang tua bisa apa ya menjadi guru seperti guru di sekolah anaknya seperti itu loh. Juga ada tanggungan kerja juga, jadi lebih susah. Terus anak juga lebih bosen sih kalau saya yang melihat dari ini pengamatan saya. Anak jadi bosen kalau di rumah cuma main aja, kalau belajar jadi males gitu, pengennya main terus, pengen ketemu teman-teman gitu, tapi kan nggak boleh ya, jadi ada pandemi gitu. Betul juga sih Mbak, karena anak-anak kecil itu kalaupun disuruh diam pasti nggak bakal bisa. Pasti anak akan bergerak terus secara aktif sesuai dengan perkembangannya. Nah, mengenai hal ini juga pembelajaran di rumah, betul sekali yang Mbak sampaikan. Belum tentu orang tua anak tersebut memiliki kemampuan untuk berperan sebagai guru. Nah, tapi dalam satu sisi lain itu memang yang kita hadapi dan kita sesuaikan di masa-masa ini ya. Dengan belajar di rumah juga, orang tua pun memiliki banyak peluang. Salah satunya karena pembelajaran yang online justru membuat anak-anak itu bukannya belajar tapi malah melakukan main game. Main game online. Banyak sekali di luar sana yang saya lihat pun seperti itu. Jadi anak-anak cuman main game, pergi ke rumah teman main game, cari sinyal, cari wifi-an, malah tugas jadi terbengkelai. Nah, itu menurut Mbak bagaimana sih? Ya mau gimana lagi ya, kalau dari sisi anak itu juga karena kita megang HP ya, emang megang HP, tapi kan orang tua taunya kadang main game, padahal kan kita ya ngerjain tugas ya itu, tapi kan ya anak, ya namanya anak kan punya rasa bosen ya. Nggak mungkin main HP terus ngerjain tugas doang, mesti ada diselingi game-game juga sih gitu ya. Maklum, tapi ya harus gimana ya. Oke. Berarti sebenarnya tak apa-apa ya Mbak main game. Ya nggak apa-apa. Namun asal ada batasannya, ada takarannya. Dimana yang penting tugas sudah terselesaikan, baru bolehlah kita di situ bersenang-senang main game ya Mbak. Ya, harus udah bantuin orang tua juga. Nah, itu yang paling penting itu ya Mbak. Iya. Benar. Baik Mbak Rizkita, dari hal-hal yang tadi orang tua keluhkan, lalu kendala-kendala yang terjadi saat belajar di rumah, mungkin sikap kita harus bagaimana sih Mbak untuk bisa mengantisipasi biar mengurangi kendala tersebut? Ya kalau menurut saya sih cara menguranginya ya, maksudnya mengatasi kendala-kendala tadi itu harus ada kerjasama dari orang tua sama kitanya sendiri gitu. Maksudnya orang tua juga harus tahu kalau anak tuh ya ada tugas dari sekolah atau dari kampus seperti ini, jadi harus ada waktu untuk memegang gadget gitulah. Nah, jadi harus saling tahu lah gitu. Terus kalau misal masih kecil juga harus dikasih pendampingan biar nggak main game kayak gitu, masih ngerjain tugasnya dulu kayak gitu.
terus dari anaknya juga, dari kita juga Iya. harus sadar sih, maksudnya tugas di rumah ya ada, tugas di sekolah ya harus balance gitu. Maksudnya Oke. membantu orang tua juga wajib, karena ya memang kewajiban kita sebagai Ya, anak ya. ya betul betul Terus betul. kewajiban kita sebagai siswa juga wajib juga mengerjakan tugas seperti itu, jadi harus balance. Oke. Berarti bisa dikatakan untuk mengontrol semua kita bisa mengasih apa jam, dimaksudnya jam tersebut di mana anak mengerjakan tugas dengan Iya. gadgetnya, terusan bermain dengan Iya. gadgetnya, Harus dijadwal. harus dijadwal seperti itu ya Mbak. Biar nggak Berlebihan. nggak berlebihan penggunaannya ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rizkita. Ya, sama-sama. Ucapkan banyak-banyak terima kasih kembali Mbak Rizkita Ya, telah sama-sama. berbagi sharing-sharing dengan saya. Mungkin ini bisa dijadikan sama kalian tuh apa? Suatu introspeksi diri maupun pengetahuan untuk kalian, di mana kalian tuh harus belajar tapi harus balance untuk belajarnya. Oke guys. Semangat untuk kuliahnya Mbak Rizkita, terima kasih, semoga Fahmi. cepat lulus Amin. dan wisuda, dan semoga pandemi corona ini cepat selesai Amin. Ya. dan cepat kelar, karena perkuliahan offline itu sangat mengenai ya Mbak. Iya. Oke. Yang udah rindu teman-teman juga. Iya, udah rindu teman-teman sama Bapak Ibu dosen juga ya Mbak. Iya. Oke, siap. Oke guys, sampai jumpa, sampai bertemu. See you to next time.